Diki Sukmana kini menduduki posisi Chief Marketing Officer Ralali.com, sebuah business-to-business marketplace di Indonesia. Di samping itu, Diki juga mengemban tanggung jawab sebagai co-founder dan komisioner untuk Panen Maya Group, digital marketing consultant yang memiliki spesialisasi di pengembangan brand secara online. Dengan kemampuannya mengolah konten di dunia maya, pria lulusan Magister Manajemen Bisnis Internasional ini masuk ke dalam kelompok 100 Youth Women Netizen Marketeers tahun 2011. Kita sambut Diki Sukmana, CMO Ralali.com. Halo Marketeers, selamat datang di Marketeers Hangout 2022. Saya Diki Sukmana dari CMO-nya Ralali.com. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan saya bakal share beberapa insight atau cerita. Kita bercerita tentang industri, terutama untuk UKM yang sebenarnya kita tahu bahwa mayoritas UKM ini lebih dari 80% ini mengalami dampak negatif pasca pandemi ini, sehingga kita bahas bareng-bareng seperti apa yang akan terjadi di ke depan dan beberapa strategi yang bisa kita siapkan untuk para UKM di Indonesia pada khususnya. Seperti kita tahu banyak berita-berita yang mengenai resesi ya, bahwa resesi akan terjadi, lamaran ngeri, Sri Lanka bangkrut dan inflasi tertinggi, harga-harga juga meroket gitu ya. Jadi waspada harga naik. Lalu kita harus ngapain gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya kita melihat bahwa ya mungkin ambil semua peluang ya. Jadi ada angin segar dari pemerintahan kita sendiri bahwa anggaran UMKM itu cukup besar ya, yang baru terserap menurut Pak Presiden, sehingga kita masih ada peluang banyak ya bahwa kita sebagai UMKM akan tumbuh dan lahir di negeri ini gitu ya. Ya seperti kita lihat bahwa setelah 2 tahun pandemi masyarakat mulai bangkit lagi ya. Jadi ada fenomena kayak balas dendam gitu ya, liburan gitu, setelah pergi lagi mereka berkegiatan lagi. Mulai turis pariwisata bangkit, industri juga horeca mulai menggeliat ya, industri entertain juga kita lihat bahwa bakal banyak banget event-event di kuartal ke depan ini mendatang yang rame banget, jadi banyak festival dan sepertinya lebih bakal ya mudah-mudahan industrinya bakal kembali lagi bergeliat. Back to basic ya, ketika kita bicara bisnis seperti kendaraan lah gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa kita nih sebagai entrepreneur atau sebagai pelaku usaha itu sebagai driver ya, sebagai supirnya yang always take control dari perjalanan atau kendaraan, mengemudikan kendaraan kita atau bisnis kita ini gitu. Sementara kalau diibaratkan bahwa financial things itu merupakan ya speedometer kita ya. Kita harus lihat finance report itu untuk seperti bayangkan kita lihat speedometer mobil bahwa bensinnya udah mau habis atau bensin masih banyak, kecepatan harus mengurangi kecepatan. Nah juga ketika tim kita sendiri di operasional itu ibaratnya kalau di mobil itu tim mesin ya, jadi ada engine-nya yang membuat si kendaraan ini tetap dapat berjalan gitu. Jadi dan salah satu yang dibutuhkan adalah marketing ya. Marketing itu mungkin kalau diibaratkan di saya gitu ya, marketing is gas pedal. Jadi ketika kita injek gas itu kayak marketing nih supaya dia bisa maju menuju tujuan yang kita telah tetapkan sebelum kita berkendaraan. Dengan analogi tadi yang mengendarai kendaraan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi basicnya kita back to basic. Jadi untuk menjadi UMKM juara kita perlu memaksimalkan 3 hal ini ya. Jadi 3M 1T. Apa itu 3M dan 1T? 3M itu di sini maksudnya market access. Kenapa kita butuh market access? Tentunya kita butuh opportunity ya. Jadi beberapa mungkin perlu dari hulu ke hilir ini banyak sekali opportunity di hilir. Begitupun sebaliknya, sehingga kita membutuhkan market access yang lebih luas ya. Tidak hanya di satu industri, multi industri atau lintas industri diperlukan. Mentoring, M yang kedua adalah mentoring juga diperlukan ya untuk meningkatkan kapasitas dari kita sebagai UKM untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan operasional, meningkatkan servis dan banyak hal yang kita tentunya perlu teman-teman satu frekuensi ya ketika masing-masing mencari kita mentor atau mencari teman diskusi dan edukasi. Yang ketiga adalah money sini adalah tentunya teman-teman UKM ini memerlukan bantuan secara finansial ya untuk memperlancar dan memperbesar bisnis teman-teman. Dan yang keempatnya adalah 1T terakhir itu teknologi. Jadi 3 hal ini 3M dan 1T ini yang diusung oleh Ralali.com untuk teman-teman menjadi UMKM juara gitu ya. Teman-teman di Marketeers Hangout 2022
Semoga kita bisa support kalian untuk menjadi UKM juara. Salah satu contoh UKM juara yang kemarin yang kita usung ya. Contohnya itu ada satu catering ya, catering teman-teman, catering UKM yang mungkin sifatnya masih rumahan. Waktu itu mereka bergabung bersama kita bukakan market access kepada menjadi B2B market ya, ketika mereka harus mulai mensuplai sebuah kawasan industri gitu, memulai supply catering mereka ke company-company besar, sehingga mereka memerlukan banyak hal nih tambahan yang butuhkan. Mereka butuh supply. Ya, mereka butuh supply yang lebih proper gitu. Sehingga di kami sendiri, di platform bisnis kami itu tersedia gitu. Banyak supply chain, simpel contohnya adalah kebutuhan telur, kebutuhan daging mereka semakin banyak, dan di sana mereka bertemu dengan market access baik dari hulu maupun hilirnya gitu ya. Dan ketika mereka sudah memasuki level selanjutnya, mereka tentu memerlukan banyak sekali edukasi bagaimana mereka lebih baik lagi, supaya mereka penanganan makanannya supaya bisa diterima di tempat klien masih tetap fresh gitu. Dan juga mereka yang kita rasakan mereka membutuhkan bantuan juga finansial untuk memperbesar skala dapurnya mereka, memperbesar lagi peralatan mereka. Jadi itulah konsep 3M1T itu kita perankan di UKM supaya UKM menjadi juara gitu. Oke, sebelum jauh lebih lanjut, sebenarnya Ralali itu apa sih gitu? Mungkin pertanyaan yang teman-teman ada di benak teman-teman ya. Jadi Ralali.com ini pelopor B2B online gitu ya. Jadi kita adalah platform B2B online terbesar saat ini yang didirikan dari tahun 2014. Saat ini kami memberdayakan UMKM untuk terhubung secara platform gitu ya. Kita mendigitalisasi UMKM, memberikan value tambahan dan membantu tumbuh lah. Jadi kita mencoba support dengan misi kita membantu pelaku bisnis di Indonesia untuk tumbuh bersama gitu. Apa yang dilakukan untuk membuat para UKM ini tumbuh bersama? Kita ada 3 hal yang kita usung gitu ya. Di sini kita ada B2B market access atau disebutnya biasa Ralali Tender. Jadi ini fitur-fiturnya Ralali, yang pada fitur-fitur unggulannya Ralali ya. Jadi poin nomor 2 itu ada direct to customer atau Ralali Direct gitu. Jadi kita adalah platform yang menghubungkan kebutuhan pertumbuhan bisnis dengan perusahaan dengan tenaga kerja pada waktu gitu. Dan juga mendigitalisasi usaha teman-teman UKM dengan mudah dan gratis, menghubungkan dalam wadah komunitas untuk memperluas relasi bisnis teman-teman semua. Yang ketiga terakhir adalah supply chain financing. Kita ada Ralali Plus, membuat solusi cepat untuk mengamankan cash flow teman-teman ya, kebutuhan usaha teman-teman. Seperti apa sih cara kerjanya Ralali Tender ini? Jadi sebenarnya Ralali Tender ini kita mengumpulkan banyak sekali supplier dengan kebutuhan bisnis ya. Jadi kayak misalnya teman-teman ada yang memproduksi sebuah barang gitu ya, dan kita juga mematchmakingkan dengan pelaku usaha yang membutuhkan supply gitu. Jadi kita ada di belakang supply chain-nya dengan memberikan harganya cukup baik lah ya, harganya cukup baik, kompetitif, supaya bisa banyak teman-teman diakses dari industri gitu ya. Kalau memang teman-teman sebagai supplier. Jadi kalau contohnya di sini mungkin kalau di deck saya ada gambar supplier kopi. Supplier kopi ini biasa mereka menyuplai ke hanya cuma 1-2 tempat gitu. Ketika masuk ke sini mereka bisa menemukan para resto-resto yang istilahnya memberikan open tender untuk kebutuhan supply kopi untuk coffee shop mereka atau untuk hotelnya mereka, sehingga kita menghubungkan antara supplier dengan pengguna. Jadi hulu ke hilir kita platformnya, jadi kita supply chain di belakang bisnis, karena kita market basicnya adalah B2B ya, jadi kita bukan B2C. Nah kalau direct to customer ini apa sih Ralali Direct gitu? Jadi kita mencoba menyediakan gitu ya platform untuk memberikan keuntungan yang margin lebih besar kepada pemilik bisnis, sehingga terakses terhadap Ralali agent kami yang tersebar di 34 provinsi dengan skemanya dari manufacturer atau dari brand principal itu biasa kan langsung ke gudang, ke distributor, ke grosir, ke retail. Nah ini kita coba melihat bahwa tren di dunia sekarang ini mulai direct to customer gitu ya, karena kebutuhan kita juga sekarang di market itu online itu sudah mulai menjadi sesuatu yang cepat sekali terjadi ya, ketika pasca pandemi terutama, semua orang dipaksa oleh online, sehingga konsumen semakin tech savvy ya, semakin familiar dengan platform-platform digital gitu. Mungkin kita juga sekarang
dipaksa harus punya peduli lindungi gitu ya. Jadi udah paham dengan teknologi banget, sekarang beli bensin pun harus pakai aplikasi gitu kan ya. Nah, di sini kita menyediakan ada ribuan agen yang kita sebut yang siap memasarkan produk dari teman-teman ke 34 provinsi dengan cara sangat mudah. Sementara yang poin ketiga, perihal Ralali Plus adalah fitur dari kami untuk solusi cepat dalam permodalan kebutuhan usaha gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita mau tumbuh, kita terhambat oleh cash flow, terhambat oleh tagihan dari seller yang pembeli yang belum melancar. Fitur ketiga kami supply chain financing atau biasa disebut Ralali Plus. Jadi kita itu ada fitur dari kita untuk mempercepat solusi cepat untuk permodalan kebutuhan usaha teman-teman semua. Kita bisa membantu pembantuan modal usahanya, bisa ditop up sesuai kebutuhannya, dan juga kita memberikan dukungan marketing untuk promosi produk teman-teman semua di sini gitu. Jadi apa sih kunci suksesnya UKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital B2B gitu ya? Sebenarnya kunci suksesnya itu adalah nomor satu adalah trust gitu ya. Jadi trust itu tentunya ketika kita bicara bisnis ke bisnis, mereka membutuhkan trust yang tinggi gitu ya. Karena jadi sehingga dianjurkan untuk teman-teman semua mempunyai perizinan yang lengkap gitu, sehingga meningkatkan kepercayaan user berbisnis gitu. Karena ya tadi seperti saya bilang di B2B itu kepercayaan menjadi nomor satu gitu ya. Nomor dua itu productivity gitu ya. Jadi selalu siap dan produktif memenuhi permintaan dari customer B2B secara profesional gitu. Karena permintaannya sometimes itu kadang-kadang selalu dalam skala besar sehingga produksinya tidak boleh terhambat gitu ya. Karena dengan terhambatnya productivity dari hulunya biasa akan menghambat juga productivity ke hilir gitu ya. Yang ketiga itu creativity gitu ya. Kreativitas, jadi memberikan penawaran-penawaran terbaik dengan promo-promo menarik, karena seringkali terjadi yang kita alami gitu ya, bahwa B2B itu sebenarnya kadang-kadang bukan soal harga yang murah ya, tapi ada banyak sinergi-sinergi yang bisa dilakukan antara bisnis to bisnis gitu. Sekian paparan dari saya, terima kasih telah hadir di Marketers Hangout 2022. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom Q&A. Semoga kita dapat terus berkolaborasi dan terhubung untung bersama. Diki Sukmana kini menduduki posisi Chief Marketing Officer Ralali.com, sebuah business-to-business marketplace di Indonesia. Di samping itu, Diki juga mengemban tanggung jawab sebagai co-founder dan komisioner untuk Panen Maya Group, digital marketing consultant yang memiliki spesialisasi di pengembangan brand secara online. Dengan kemampuannya mengolah konten di dunia maya, pria lulusan Magister Manajemen Bisnis Internasional ini masuk ke dalam kelompok 100 Youth Women Netizen Marketeers tahun 2011. Kita sambut Diki Sukmana, CMO Ralali.com.